Wal ikrah, dan yang keempat, orang tidak melakukan sholat pada waktunya tidak mendapatkan hukum haram, tidak mendapatkan dosa ketika orang itu dipaksa. Ada paksaan, kamu jangan sholat di waktu zuhur ini, kalau sholat kamu saya tembak, umpamanya, ya kan? Akhirnya dia karena takut kemudian tidak sholat di waktu zuhur. Setelah habis waktu zuhur masuk ke waktu asar, dia baru sholat zuhur. Dosa tidak? Tidak, karena dipaksa. Nah, dalam paksaan ini ada syarat 4 yang harus terpenuhi. Kalau salah satu dari 4 syarat tidak terpenuhi, maka dia orang akan mendapatkan hukum haram. Apa itu? Yang pertama, qudratul mukrih ala tahqiqi ma haddada bihi. Orang yang memaksa mampu membuktikan apa yang diancamkannya, baik kemampuannya itu dengan sebab wilayah, dia punya kekuasaan, dia presiden, dia wali kota, gubernur, polisi, tentara, punya kekuatan, atau dia itu memang orang yang kuat, kita kalah dengan dia, ya berarti dia mampu untuk membuktikan apa yang diancamkan. Berbeda halnya ketika kita punya anaknya masih kecil belum balik, kemudian ngomong, Bu, kamu di sini nggak usah sholat, kalau sholat saya bunuh. Bisa nggak membuktikan? Nggak bisa, kita tendangnya kalah itu anak, gitu ya. Dan yang kedua, ajizul mukrah andaf ima ukriha bihi. Orang yang dipaksa tidak mampu menghindar dari paksaan, baik dengan cara lari kabur atau dengan cara minta tolong orang lain, nggak bisa sama sekali. Kalau dia masih bisa lari, wajib lari. Kalau dia masih bisa minta tolong, wajib minta tolong. Maka itu orang bukan terpaksa namanya. Ya, ini orang sudah nggak bisa lagi minta tolong, nggak bisa kabur, nggak bisa menolak apa yang dipaksakannya. Yang ketiga, dzannul mukrah annahu inimtana'a fa'alal mukrih ma khawwafahu bihi. Orang yang dipaksa menyangka bahwa jika dia tidak melakukan apa yang dipaksakan, maka orang yang memaksa akan melakukan apa yang diancamnya, diancam dibunuh, benar-benar akan dilakukan gitu. Jadi ada persangkaan kalau dia itu beneran, bukan main-main. Dan yang keempat, Allah takun hunaka qarinah ikhtiar. Tidak ada tanda-tanda kemauan. Dari mana? Dari diri orang yang dipaksa. Ini orang dipaksa tidak sholat malah seneng. Seneng saya dipaksa untuk main game terus nggak sholat. Nah, ini berarti ada qarinah ikhtiar. Ini bukan paksaan berarti. Orang dipaksa minum khamr, ya kan, kalau muslim jelas tidak mau, ini malah seneng. Seneng saya minum khamr. Ini ada qarinah ikhtiar, maka bukan termasuk daripada paksaan. Nah, ketika 4 syarat seluruhnya terpenuhi, maka itu orang sudah masuk ke dalam kategori ikrah atau paksaan.